Namun tidak mengapa, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di sini, menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia sedang sakit keras karena untuk tujuan yang benar, yaitu bagaimana sikap dia terhadap hartanya. Wahai Rasulullah, aku sakit keras sebagaimana engkau lihat, dan aku memiliki harta sedangkan aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuanku. Jadi karena ada tujuan tersebut dia mengungkapkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim dari sahabat Sa'ad ibnu Abi Waqqas. Beliau adalah salah seorang sahabat dari 10 sahabat yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi penghuni surga. Ia mengkisahkan, Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni 'ama hajjatil wada'i min waja'in ishtadda bi. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungiku tatkala haji wada, karena aku sakit keras. Sa'ad bin Abi Waqqas bersama rombongan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Madinah menunaikan ibadah haji. Haji wada adalah haji di akhir-akhir usia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setelahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dinamakan haji wada, adalah haji perpisahan. Kita ketahui pada musim-musim haji, biasa kaum muslimin mereka saling mengunjungi, dan ini momen terutama sahabat-sahabat yang lama tidak berjumpa, maka dikunjungi. Namun kunjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad ini karena Sa'ad sakit keras. Fakultu, maka aku mengatakan, ya Rasulullah, inni qad balagha bi minal waja'i ma tara. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sakitku mencapai derajat yang sebagaimana engkau ketahui, yaitu sakit keras. Wa ana dzu malin wa la yarithuni illa ibnatun li. Sedangkan aku memiliki harta
dan tidak ada yang mewarisinya kecuali anak perempuanku. Afa atasaddaqu bimali kullihi, apakah boleh aku mensedekahkan seluruh hartaku? Jadi ini semangat dari Sa'ad ibnu Waqqas agar hartanya kelak akan dia nikmati di surga, di akhirat, sehingga dia akan mensedekahkan seluruh hartanya. Jadi untuk apa lagi? Sudah sakit keras kan, biasanya orang yang sakit keras dia tidak ada harapan hidup lagi, buat apa harta? Mending disedekahkan semuanya, maka akan bisa dinikmati kelak di surga. Nabi SAW menjawab, la, jangan. Qultu, aku katakan, fasyatru ya Rasulullah, bagaimana kalau separuhnya wahai Rasulullah? Faqala la, Nabi SAW mengatakan jangan. Qultu fathuluthu ya Rasulullah, Sa'ad mengatakan, bagaimana jika sepertiga wahai Rasulullah? Qal, Nabi bersabda, ats-tsulutsu wath-tsulutsu katsir au kabir. Nabi menjawab sepertiga, sepertiga itu banyak, atau Nabi mengatakan kabir, sepertiga itu besar. Jadi sepertiga ini pun Nabi SAW masih keberatan jika saat mensedekahkan sepertiga dari hartanya. Namun karena melihat saat sangat bersemangat dalam bersedekah, maka Nabi SAW mengizinkannya. Maka sepertiga ini adalah batasan maksimal orang berwasiat. Ketika seorang mengetahui dirinya akan meninggal dan ingin untuk mensedekahkan hartanya, mewakafkan, menginfakkan dan seterusnya, menghibahkan, maka maksimal adalah sepertiga. Namun Abdullah ibnu Abbas mengatakan, seandainya kaum muslimin menurunkan wasiat mereka dari sepertiga ke seperlima, itu lebih baik bagi mereka. Karena Nabi SAW masih merasa keberatan ketika Sa'ad ibnu Abi Waqqas mewasiatkan sepertiga dari hartanya. Jadi kalau dikurangi lagi menjadi seperlima, itu lebih baik, kata Abdullah ibnu Abbas. Adapun sepertiga itu adalah batasan maksimal, tidak boleh lebih dari itu. Apa alasannya? Nabi SAW mengatakan kepada Sa'ad, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha wajhallahi illa ujirta 'alaiha hatta ma taj'alu fi imra'atik. Sesungguhnya tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah yang engkau mengharapkan dengan nafkah tersebut wajah Allah. Engkau mengharap bisa melihat wajah Allah kelak di surga. Karena melihat wajah Allah adalah nikmat terbesar bagi penduduk surga. Di dalam Al-Quran disebutkan keadaan mereka ketika melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah penduduk surga di hari itu berseri-seri. Mereka melihat kepada wajah Tuhan mereka.
Tidaklah engkau menafkahkan suatu nafkah yang engkau mengharapkan dengan nafkah tersebut wajah Allah, illa ujirta 'alaiha, kecuali engkau akan diberi pahala padanya. Hatta ma taj'alu fi fimra'atik, hingga satu suapan yang engkau letakkan di mulut istrimu. Jadi jangan dikira bahwa yang mendatangkan pahala itu hanya memberikan sedekah kepada fakir miskin, yatim piatu, para janda, infak untuk pembangunan masjid dan seterusnya. Namun apa yang kita berikan untuk keluarga kita itu pun mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qal faqultu, saat pun mengatakan lagi, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi. Wahai Rasulullah, apakah aku akan ditinggal oleh sahabat-sahabatku? Artinya dia khawatir akan meninggal di Mekah, kemudian ditinggal oleh para sahabatnya kembali ke Madinah. Karena dahulu para sahabat mereka tidak suka kembali ke tempat daerah asal hijrah mereka. Jadi mereka ingin tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala meninggal di tempat hijrah. Meskipun tempat asal mereka itu lebih mereka cintai. Negeri Mekah tentunya lebih dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Namun mereka ingin tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan hijrah mereka dengan meninggal di Madinah. Maka dia khawatir meninggal di Mekah dan ditinggal oleh para sahabatnya kembali ke Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menenangkan hati Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, innaka lan tukhallafat fata'mala amalan tabtaghi bihi wajhallahi illa zdatta bihi darajatan wa rif'ah. Tidaklah engkau dipanjangkan umurmu lalu engkau mengamalkan suatu amalan yang engkau mengharap dengannya wajah Allah, kecuali engkau akan bertambah derajatmu dan ketinggianmu. Maka dengan bertambahnya usia seorang muslim, maka akan menambah kemuliaan dan derajat dia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan bertambahnya usia seorang muslim, maka akan bertambah tingkatan derajat kelak dia di surga. Maka sebaik-baik manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tala umruhu wa kathura amaluh. Orang yang panjang umurnya dan banyak amal kebajikannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lagi, mendoakan kepada Sa'ad, wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yadhurra bika akharun. Semoga engkau panjang umur, semoga engkau panjang usia hingga banyak kaum yang mendapatkan manfaat darimu dan sebagian kaum yang lain termadoroti dengan dirimu. Apa maksudnya? Sa'ad bin Abi Waqqas dengan sakit parahnya tersebut ternyata tidak mengantarkan dia meninggal dunia. Dia sembuh sehingga usianya panjang dan dia berjihad ke Irak
sehingga banyak manusia masuk Islam di tangannya. Ini manusia mengambil manfaat, banyak manfaat darinya dengan masuk Islam, mendapatkan hidayah. Sedangkan yang lain diperangi, yang tidak mau tunduk, mereka terbunuh di tangan Sa'ad. Maka mendoakan orang usia panjang itu boleh, dan juga kita berdoa untuk diri kita sendiri agar diberi panjang umur pada ketaatan kepada Allah, itu boleh. Dan doa ini pula, doa semisal ini Nabi SAW mendoakan sahabat Anas bin Malik. Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa atil umrahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya, anaknya, dan panjangkanlah umurnya. Maka kita boleh berdoa untuk diri kita atau orang lain, Allahumma aktsir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa atil hayati ala ta'atik. Doa ini disebutkan oleh Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dalam buku beliau Wirid. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anakku dan berkahilah padanya, dan panjangkanlah usiaku pada ketaatan kepadamu. Di sini pula terdapat pelajaran penting bahwa tidak semua orang yang sakit keras, bahkan ada tanda-tanda kematian, itu pasti mati. Betapa banyak orang yang sudah divonis oleh dokter usianya tinggal sekian, namun ternyata dia sembuh, sehat, segar, bugar, usianya masih sangat panjang dari apa yang ditetapkan oleh dokter. Sebaliknya, orang yang sehat, segar, bugar, tidak ada orang yang mengira ternyata mati mendadak. Kemudian Nabi SAW berdoa, Allahumma amdi li ashabi hijratahum. Ya Allah, sempurnakanlah bagi sahabat-sahabatku hijrah mereka. Wala taruddahum ala aqabihim. Janganlah engkau kembalikan mereka. Lakinnal ba'isa Sa'du bin Khawalah. Akan tetapi yang kasihan adalah Sa'ad bin Khawalah. Yarthi lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an mata bi Makkah. Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa kasihan kepadanya karena ia meninggal di Makkah. Kalau yang meriwayatkan hadis ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sahabat yang lain yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Sa'ad bin Khawalah. Dia meninggal di Mekah. Dari hadis tersebut banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik yang disebutkan oleh Syekh Salim bin Eid Al-Hilali. Yang pertama adalah tushra'u ziyaratul maridi lil imam faman dunahu wa tata'akkadu bistidadil marad. Dianjurkan atau disyariatkan mengunjungi orang sakit bagi pemimpin dan orang yang di bawahnya, dan lebih ditekankan lagi di saat sakitnya sudah semakin parah. Jadi justru kunjungan-kunjungan seperti ini disyariatkan bagi para pemimpin. Barangkali orang yang sakit atau bahkan sudah sakaratul maut, memiliki wasiat dan lain sebagainya, tatkala
yang menyaksikan wasiat tersebut adalah pemimpin, maka itu akan lebih mudah dilaksanakan daripada tidak hadirnya pemimpin. Disajikan Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Gubernur, semakin tinggi maka akan semakin mudah untuk melaksanakan wasiat. Karena banyak orang memberikan wasiat, namun tatkala meninggal ahli warisnya berat untuk melaksanakan wasiat tersebut. Sudah berwasiat, bahkan sudah tanda tangan, namun belum ke notaris. Ketika yang memberi wasiat ini meninggal, ahli warisnya merasa keberatan, dan itu nyata, banyak terjadi. Bahkan yang sudah nyata-nyata diwakafkan, itu masih ada ahli waris yang menggugat. Maka dengan dihadirinya pemimpin, maka akan lebih kuat lagi, karena saksinya adalah bupati misalnya, bahwa tanah yang di sana itu diwakafkan untuk pesantren, maka akan lebih kuat daripada tidak ada saksinya. Yang kedua, yajuzu dzikrul maradi li ghardin sahihin min nahwi talabi dawain au du'ai rajulin salih bihaitsu la yaqtarinu bidzalika syai'un min at-tabarrumi wa 'adamir ridha wa anna dzalika la yunafi sabral jamil. Dibolehkan seorang yang sedang sakit menyebutkan sakitnya dengan tujuan yang benar, seperti meminta obat atau doa orang yang saleh, dan itu tidak mesti bahwa dia tidak sabar. Jadi ketika menyebutkan itu tidak disertai dengan mengeluh dan tidak ridho dengan musibah yang menimpa dirinya, dan ini tidak bertentangan dengan kesabaran. Jadi sunnahnya ketika orang sakit itu tidak mengeluh kepada orang lain, dan ini disebutkan oleh Ibnu Qudamah di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin. Sebagian salaf ketika sakit keras dan tahu dia akan dikunjungi oleh orang lain, oleh saudaranya, maka dia meminta kepada keluarganya untuk membersihkan diri, ya. Kemudian memakai pakaian yang rapi, yang tadinya berbaring dia duduk seolah-olah tidak sakit. Jadi dia tahan sakitnya, menampakkan bahwa dirinya tidak sakit parah, karena mereka tidak mau belas kasih, tidak mau memelas, mengeluh kepada sesama makhluk. Namun tidak mengapa, sebagaimana yang dilakukan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas di sini, menyampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia sedang sakit keras, karena untuk tujuan yang benar, yaitu bagaimana sikap dia terhadap hartanya. Wahai Rasulullah, aku sakit keras sebagaimana engkau lihat, dan aku memiliki harta, sedangkan aku tidak memiliki ahli waris kecuali satu anak perempuanku. Jadi karena ada tujuan tersebut dia mengungkapkannya. Atau dalam rangka berobat, maka tidak mengapa, dan harus disampaikan apa keluhannya. Kalau dokter sedang mendiagnosa kemudian diam saja, bagaimana dokter mengobatinya? Apa sakitnya, Pak? Saya nggak mau berkeluh kesah. Dokternya biar bingung, ya. Jelas dokternya jadi bingung. Jadi diperbolehkan dengan tujuan yang benar. Tapi kalau tidak ada tujuannya maka jangan. Ya,
tulis di status, kepala pusing, badan pegal linu, badan panas, maka tidak boleh. Yang ketiga, jawazu wad'il yadi ala jabhatil maridi wa mashi wajhihi wa mashil adwi alladhi yu'limuhu wal fashu lahu fi tulil umur. Diperbolehkan meletakkan tangan pada dahi orang yang sakit. Untuk apa? Mendoakan. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dengan meletakkan tangan kita ke dahi orang yang sakit itu juga akan lebih menenangkannya secara psikologis. Kemudian melapangkan dadanya dan mendoakannya agar panjang umur. Jadi mendoakan kesehatan agar cepat sembuh, bahkan kita doakan panjang umur. Ini diperbolehkan sebagaimana dilakukan oleh Nabi SAW mendoakan Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang keempat, ats-tsawabu fil infaqi masyrutun bi sihhatin niyyati wa ibtigha'i mardatillah. Pahala dalam memberikan nafkah itu syaratnya adalah dengan niat yang benar dan mengharap keridhaan Allah. Jadi semua kita ini kan mencari nafkah untuk keluarga kita, baik yang muslim maupun yang kafir. Bahkan hewan pun mereka mencari nafkah untuk anak-anak mereka. Itu sudah merupakan naluri seluruh makhluk, kalau punya anak itu diberi nafkah. Jadi kalau ada orang tua yang abai, tidak memberi nafkah kepada keluarganya atau pelit kepada keluarganya, maka ini fitrahnya sudah rusak, ya. Kalah sama burung, ya. Burung itu semuanya dikasihkan untuk anaknya, nggak ada nyimpen untuk dirinya sendiri, ya, diumpetin biar anaknya nggak tahu, nggak ada, ya. Semuanya dikasihkan untuk anaknya, ya. Kalau antum perhatikan induk ayam, ya, cakar-cakar di sekelilingnya ada anak-anaknya kecil, dapat makanan, dapat cacing atau apapun, langsung diberikan kepada anaknya. Padahal jelas dia pun juga lapar, ya. Tapi mendahulukan anaknya terlebih dahulu. Itulah naluri orang tua, ya, mengutamakan anak. Jadi kalau ada orang tua yang pelit, ya, tidak memberikan kepada anaknya, maka fitrahnya sudah rusak, ya. Jadi jangan seperti ayam jago, ya, hanya ngasih PHP pada ayam-ayam betina, ya. Nyari makanannya nggak bener, ya, hanya action kukuk 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 padahal nggak ada makanan, ya. Dan anehnya ayam betina itu nggak kapok digituin terus, nggak pernah ada makanan diberi oleh ayam jago, ya. Jadi yang suka PHP itu seperti ayam jago. Jadi syaratnya mendapatkan pahala adalah mengharap pahala dari Allah. Maka orang-orang kafir yang memberikan nafkah kepada keluarga mereka tidak seperti orang muslim yang memberikan nafkah kepada keluarganya. Karena seorang muslim ada niat dengan memberikan nafkah tersebut, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada pada orang-orang kafir. Maka itulah keutamaan niat. Jadi yang membedakan nilai amal perbuatan kita di dunia ini adalah niat. Innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung pada niat. Amal perbuatannya sama, ya. Kita sholat 5 waktu, panjangnya sama dengan imam yang sama, namun pahala
di antara kita itu berbeda karena apa? Karena niat. Maka dikatakan rubba amalin saghirin tu'azzimuhun niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Bisa jadi amalan yang kecil itu menjadi besar pahalanya di sisi Allah karena niat. Dan bisa jadi sebaliknya amalan yang besar menjadi kecil nilainya di sisi Allah karena niat. Maka hendaknya kita lebih sering mengoreksi niat kita ketika beramal. Berikutnya, ibahatu jam'il mali bi syartihi min wajhin halal wa la yu'addu dzalika kanzan idza kana sahibuhu yu'addi haqqahu. Dibolehkan mengumpulkan harta dengan syarat dengan cara yang halal dan itu tidak terhitung menumpuk-numpuk harta. Jika pemiliknya menunaikan haknya. Apa haknya harta? Kalau sudah mencapai nisab, sudah mencapai haulnya, dia tunaikan zakatnya. Terlebih dia tambah dengan infak sodakoh yang sunnah. Dia perbanyak selain zakat yang wajib, dia perbanyak sodakoh, maka tidak tercela. Al-wasiyatu la tajuzu bi aktsara min thuluth. Wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga, sebagaimana Nabi SAW melarang Sa'ad ibnu Abi Waqqas untuk berwasiat keseluruhan hartanya atau setengahnya. Dan sepertiga itu pun Nabi SAW masih keberatan. Ats-tsuluts wa tsulutsu katsir. Sepertiga itu banyak. Artinya Nabi berharap jika Sa'ad bin Abi Waqqas mengurangi lagi dari sepertiga itu, tapi karena semangatnya untuk berinfak, bersedekah, maka Nabi SAW mengizinkan. Maka lebih baik jika kita turunkan, ya, kalau kita sudah semangat berinfak, ya, bersedekah, ya, kita sudah tua, anak-anak sudah mapan semuanya, dan kita ingin menjadi harta tersebut kekal di surga kelak, bisa kita nikmati dengan abadi, maka alangkah baiknya bukan sepertiga, tapi kita turunkan menjadi 1/5. Karena bagaimanapun ahli waris itu memiliki hak pada harta tersebut. Al-infaqu 'alal 'iyali fihi ajrun idza qusida bihil 'abdu mardhatallahi azza wa jal. Memberikan nafkah kepada keluarga di dalamnya ada pahala jika seorang hamba bermaksud mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berinfak, memberi nafkah kepada keluarga, di dalam hadis lain bahkan itu merupakan harta terbaik kita. Artinya apa? Pahalanya yang paling besar. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun, 1 dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, wa dinarun tasaddaqta bihi alal miskin, dan dinar yang engkau sedekahkan untuk orang miskin, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, dan dinar yang engkau gunakan untuk membebaskan budak, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'dhamuha ajra alladhi anfaqtahu ala ahlik, dan dinar yang engkau nafkahkan untuk keluargamu yang paling besar pahalanya adalah yang engkau nafkahkan untuk keluargamu. Jadi di antara harta-harta yang keluar dari kita untuk membangun masjid, membantu pesantren,
membantu fakir miskin, membebaskan budak, kemudian kita ada yang kita nafkahkan untuk keluarga kita, yang paling besar pahalanya adalah yang kita gunakan untuk menafkahi keluarga. Kenapa demikian? Karena menafkahi keluarga itu adalah wajib. Adapun yang lain itu adalah sunnah. Ya, ketika ada kotak amal lewat, kita tidak mengisi kotak amal, itu kita tidak dosa. Ya. Tapi kalau satu hari keluarga kita kelaparan, padahal kita punya harta, kita berdosa. Berikutnya, a'malul birri wa ta'ati allati la yumkinu istidrakuha qama ghairuha fis thawabi wal ajri maqamaha. Amal-amal kebaikan dan ketaatan yang tidak mungkin dilakukan oleh seseorang dan orang lain melakukannya, maka dia mendapatkan pahala. Artinya seorang sudah memiliki niat tapi tidak sampai dia melakukannya. Orang sudah punya niat, benar-benar niat, ya, ingin membangun masjid, ingin membangun pesantren, namun ternyata dia jatuh bangkrut. Kemudian ada orang lain yang melakukannya, maka dia pun mendapatkan pahala dengan niat yang baik tersebut. Dengan niat yang baik tersebut. Namun niatnya ini benar, ya, tidak main-main. Dia sudah bertekad kalau memiliki harta, keuntungan, dia akan bangun pesantren, bangun masjid, namun ternyata dia jatuh bangkrut. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang ketulusan niat dia. Selanjutnya, al-hathu ala silatir rahim wal ihsani ilal aqarib wa anna silatal aqrabi afdalu min silatil ab'ad. Anjuran untuk menyambung tali silaturrahim dan berbuat baik kepada kerabat, dan menyambung tali silaturrahim kepada yang lebih dekat itu lebih afdal daripada yang lebih jauh. Jadi menyambung tali silaturrahim bisa dengan berbuat baik, ucapan yang baik, dengan harta dan lain sebagainya. Ketika seorang meninggal kemudian hartanya untuk ahli waris, ini pun juga termasuk silaturrahim, menyambung tali silaturrahim. Ketika ahli waris, dan itu sudah menjadi sunnatullah, ya, ketika ahli waris mendapatkan harta warisan dari orang tuanya, jelas ini akan lebih dikenang daripada tidak mendapatkan warisan. Tanah yang dia tempati, rumah yang dia tempati itu dulunya adalah milik ayah mereka, itu akan ingat. Bahkan didapat dari dulu kakeknya, ayahnya mendapatkan kakeknya, kakeknya mendapatkan dari buyutnya, maka akan lebih dikenang sampai anak cicitnya. Ini jelas dan nyata, ya, daripada yang tidak mendapatkan warisan. Ya. Seorang berusaha beli sendiri, ya, rumahnya, dia menabung, kemudian mendapatkan rumah, maka anak-anaknya tidak akan ingat sama kakeknya, buyutnya, dan seterusnya. Tapi kalau yang didiami, yang kita tempati itu adalah rumah orang tua kita yang didapat dari kakeknya, maka anak cucunya juga akan ingat, ya, tidak hanya ingat kepada orang tuanya, bahkan ingat pada buyutnya. Apalagi sertifikatnya belum dipecah, masih atas nama kakek, maka pasti akan terus ingat, dan peninggalan-peninggalan kakek masih ada di situ. Ya. Ini kursi dulu bikinan kakek, ya, dari kayu ulin, ya, awet. Jelas ini akan dikenang. Jadi hubungan hati seperti ini akan tetap ada jika ada harta warisan yang dinikmati oleh
anak cucu kita. Man unaklil mayyiti min baladin ila akhar id huwa law kana dzalika masyru'an la amara binakli Sa'id bin Khawalah wa lam yarthi lahu. Larangan memindahkan mayit dari tempat terakhir dia meninggal. Kalau itu disyariatkan, maka Nabi SAW jelas akan memerintahkan untuk membawa jenazah Sa'ad bin Khawalah. Nabi SAW tidak menyayangkan dia meninggal di Mekah, tapi memerintahkan kepada para sahabat untuk membawanya ke Madinah. Jadi sunnahnya seperti itu, ya. Kalau kita merantau atau ada orang merantau meninggal, ya sudah, jangan mempersulit menyewa pesawat untuk mengembalikan jenazah tersebut. Ya cukup didoakan dari tempat kelahirannya, jika di sana banyak kerabat, banyak saudara, ya sama saja dimakamkan dimanapun. Ya. Terlebih kalau meninggalnya di Mekah atau Madinah, ya lebih baik dimakamkan di sana, akan dibangkitkan dengan para sahabat. Ya. Namun sebagian jamaah kita memilih, dan itu hak mereka, ya ada fasilitas bagi jamaah haji yang meninggal untuk dikembalikan ke tanah air, ya. Nggak ada manfaatnya, meskipun itu gratis, fasilitas gratis. Terlebih kalau dana pribadi kita, ya ketika umroh, ya, kalau umroh nggak ada fasilitas seperti itu. Kalau ingin jenazahnya dikembalikan, itu uang sendiri, nggak ada manfaatnya. Ya sudah jadi jenazah, untuk apa lagi? Tinggal kita perbanyak mendoakan, ya. Kemudian kalau kita mendapatkan kelapangan rizki, bisa umroh, kita bisa ziarah makam keluarga kita yang dikubur di sana. Berikutnya, taqyidu mutlaqil Qur'ani bis sunnah li'annahu qala subhanah min ba'di wasiyati yusi biha audain. Mengkaitkan lafadz Al-Quran dan As-Sunnah yang mutlak itu dengan pengkaitan dari ayat atau hadis yang lain. Di dalam surah An-Nisa ayat 12, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min ba'di wasiyati yusi biha audain." Jadi harta warisan itu dibagi setelah ditunaikan wasiat dan dibayar hutang. Ini adalah lafadz yang mutlak dan terikat dengan hadis ini, yaitu sepertiga. Artinya ayat tersebut tidak menyebutkan kadarnya. Maka harus kita kaitkan dengan hadis ini. Tidak boleh seorang ketika berwasiat setengah dari hartanya misalnya, kemudian punya hutang sekian, kemudian langsung kita berikan wasiat tersebut, setengah dari harta untuk masjid, kemudian hutangnya berapa, seperti itu karena mengamalkan ayat ini, itu tidak boleh. Karena ada ketentuannya dengan hadis yang kita bacakan tadi, ya. Karena hadis itu adalah penerjemah, ya, mengejawantahkan ayat-ayat Al-Quran. Itu adalah hadis-hadis Nabi SAW. Maka kita tetap dahulukan wasiat, tapi dengan ketentuan tidak boleh lebih dari sepertiga. Maka bagaimana jika yang tidak mengetahui hukumnya sudah terlanjur berwasiat setengah, ya. Maka wasiat tersebut harus dibatalkan. Artinya apa? Maksimal sepertiga. Jadi meskipun wasiatnya itu separuh dari hartanya, ya, separuh dari hartanya, dia punya 2 rumah misalnya harta warisannya, dia wasiatkan untuk rumah yang di sana itu saya wakafkan untuk rumah tahfidz misalnya. Ternyata setelah dilihat itu adalah separuh
nilainya sama dengan rumah yang dia tinggali atau bahkan lebih besar, ya, rumah yang dia tinggali lebih kecil, maka ini harus dibatalkan, tidak boleh. Maksimal adalah sepertiga. Setelah wasiat dan hutang itu diselesaikan, barulah dibagi warisan. Wujubun nadhari fi masalihil warathati wa mura'atil adli bainahum, wajibnya melihat kemaslahatan ahli waris dan adil di antara mereka, dan keadilan ini adalah sesuai dengan bagian yang ditetapkan oleh syariat, karena tidak ada yang lebih adil daripada ketetapan syariat. Dan kemaslahatan ahli waris, ketika Nabi SAW menetapkan tidak boleh berwasiat lebih dari sepertiga, di dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, innaka antadara warathataka agniya'a khairun lahum antadarahum alatan yatakaffafunan nas. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan itu lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin kemudian meminta-minta kepada manusia. Meminta itu perbuatan tercela, ya, jangan sampai orang tuanya kaya raya kemudian menghibahkan, mewakafkan seluruh hartanya dan tidak tersisa bagi ahli warisnya, kemudian setelah sepeninggalnya ahli warisnya menjadi peminta-minta. Ini jangan sampai. Yang terakhir, khitabus syari'i lil wahidi ya'ummu man kana bisifatihi minal mukallafin li'anna al-ulama'a adbaku 'ala al-ihtijaji bi hadithi Sa'din hadza. Syariat, baik ayat Al-Quran maupun hadis Nabi SAW, ketika berbicara dengan satu orang di zaman Nabi SAW, maka itu hukumnya menyeluruh kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kasus yang sama. Karena para ulama mereka menerapkan hujjah pendalilan hadis saat ini kepada seluruh kaum muslimin. Jadi ketentuan hukum ini tidak khusus pada Sa'ad saja, tidak hanya khusus pada Sa'ad bin Abi Waqqas, tapi seluruh kaum muslimin juga berlaku pada mereka, tidak boleh berwasiat dengan hartanya lebih dari sepertiga. Begitu juga hukum-hukum yang lain, ada hukum dhihar, yaitu berkaitan dengan satu orang, ada hukum li'an, ya. Itu semuanya terjadi di zaman Nabi SAW dengan satu orang, dan hukumnya berlaku untuk seluruh umatnya yang memiliki kasus yang sama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.